sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian fasilitas belajar atau pembelajaran dalam teknologi pembelajaran. Pengertian fasilitas belajar mengajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fasilitas adalah segala hal yang dapat memudahkan perkara atau kelancaran tugas dan sebagainya ataupun kemudahan. Menurut Mukhroji dan kawan-kawan, fasilitas belajar adalah semua yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik bergerak maupun tidak bergerak, agar tercapai tujuan pendidikan dapat berjalan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Secara umum, fasilitas belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Fasilitas belajar di rumah. Fasilitas belajar yang dapat tersedia di rumah seperti ruang belajar, meja kursi, penerangan, alat tulis menulis, buku, dan lain-lain. Kedua, fasilitas belajar di sekolah. Fasilitas yang dimaksud adalah fasilitas sekolah yang meliputi semua peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Kualitas atau tingkat penguasaan pelajaran akan lebih baik apabila di dalam kegiatan belajar mengajar dapat didukung oleh alat-alat pelajaran yang relevan. Sedangkan teknologi dalam pendidikan adalah penggunaan atau pemanfaatan hasil teknologi industri di dalam proses pendidikan. Berikut beberapa contoh penggunaan teknologi di ruang kelas. Misalnya, 1. Guru memanfaatkan komputer dan layar proyektor untuk menjelaskan materi pelajaran melalui PowerPoint misalnya. Kedua, guru membuat video tentang tutorial untuk dipelajari siswa secara mandiri, lengkap dengan uji kompetensinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fasilitas-fasilitas belajar dalam teknologi pembelajaran. Fasilitas-fasilitas belajar dalam teknologi pembelajaran tidak lepas dari dua, yaitu pasti berhubungan dengan yang dua. Yang pertama teknologi pendidikan, dan yang kedua teknologi instruksional. Nah, yang pertama yaitu teknologi dalam pendidikan. Teknologi dalam pendidikan adalah sebuah fasilitas-fasilitas yang menunjang kinerja pendidikan, sehingga dengan adanya teknologi di dalam pendidikan dapat tercapai sebuah pembelajaran yang bagus, efisien, dan efektif, serta menambah keahlian dalam pembelajaran. Misalnya, dalam teknologi pembelajaran itu ada gedung-gedung sekolah, laboratorium IPA, laboratorium IPS, laboratorium kimia, fisika, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, buku-buku penunjang, dan lain sebagainya. Nah, dapat kita artikan bahwa ketika dalam sekolah ada laboratorium IPA, itu untuk menunjang si anak agar siswa dapat lebih aktif kinerja dalam pembelajaran IPA. Nah, yang kedua yaitu teknologi instruksional. Teknologi instruksional atau media pembelajaran dapat diartikan bahwa media adalah penghubung, penunjang agar materi yang ingin disampaikan oleh penyalur dapat disampaikan kepada sasarannya atau penerimanya. Ciri-ciri teknologi instruksional yaitu yang pertama merupakan wadah untuk mencapai sasaran atau menyalurkan materi yang ingin disampaikan oleh seorang penyalur atau seorang pemateri kepada sasarannya atau penerimanya. Dan yang kedua, media pembelajaran atau teknologi instruksional itu digunakan untuk proses belajar dan tujuannya untuk tercapainya sebuah proses pembelajaran.
Nah, bisa kita contohkan ya. Semisal hubungan antara teknologi dalam pendidikan dan teknologi instruksional sebagai fasilitas-fasilitas pembelajaran. Misalnya di sebuah sekolah itu ada yang namanya teknologi komputer. Teknologi komputer untuk menunjang siswa agar siswa lebih mahir dalam kinerjanya mempelajari komputer. Nah, itu teknologi pendidikan, laboratorium komputer. Di dalam laboratorium komputer terdapat printer, terdapat audio, terdapat headset, dan lain sebagainya. Itu adalah media pembelajaran atau teknologi instruksional. Jadi teknologi instruksional adalah, mungkin bisa dikatakan bahwa teknologi instruksional itu penunjang di dalam teknologi dalam pendidikan. Seperti tadi, di dalam laboratorium komputer, teknologi dalam pembelajaran, terdapat komputer, headset, printer, dan lainnya sebagai teknologi instruksional. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama yaitu menggunakan program PowerPoint. PowerPoint ini sangat berguna sekali di kalangan SMA maupun di kalangan kuliah, karena dengan menggunakan PowerPoint ini, guru tinggal menuliskan poin-poinnya saja dan siswa pun bisa lebih mengerti karena dengan menggunakan visualisasi seperti gambar ataupun video. Yang kedua yaitu menggunakan email untuk mengirimkan tugas kepada guru. Yang ketiga yaitu menggunakan mailing list untuk berdiskusi dengan teman sekelas ataupun tidak sekelas untuk membahas pembelajaran yang akan dipelajari atau sudah dipelajari. Yang terakhir yaitu menggunakan weblog untuk pembelajaran baik di luar kelas maupun di dalam kelas. Sekian, terima kasih. Yang pertama, dukungan sarana dan prasarana yang representatif. Maksudnya, sarana dan prasarana yang representatif sangat penting bagi lembaga pendidikan dalam menunjang proses pendidikan. Karena pendidikan yang berkualitas harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, agar proses pembelajaran bisa lebih maksimal. Dalam suatu proses belajar mengajar, sarana dan prasarana belajar merupakan salah satu penunjang suatu proses belajar mengajar. Seorang siswa dalam melakukan aktivitas belajar memerlukan adanya dorongan tertentu agar kegiatan belajarnya dapat menghasilkan prestasi belajar yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang kedua, pembiayaan sebagai salah satu instrumen yang mendukung pengadaan dan pelaksanaan pembelajaran PAI melalui teknologi informasi. Menurut analisis ekonomi, investasi di bidang pendidikan akan menunjang pertumbuhan ekonomi. Pendidikan akan membantu memecahkan kesenjangan melalui pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, sekaligus akan meningkatkan taraf hidup setiap individu. Yang ketiga, pentingnya penyediaan tenaga teknis yang memiliki keahlian atau keterampilan dalam mengolah dan memelihara peralatan. Yang keempat, motivasi dan ketertarikan siswa dalam pembelajaran PAI yang menggunakan teknologi. Maksudnya, pembelajaran PAI menggunakan teknologi harus lebih menarik supaya minat belajar siswa lebih tinggi. Fasilitas belajar harus memadai sehingga proses pembelajaran bisa berlangsung dengan lancar. Yang kelima, pentingnya memiliki sumber daya, kemampuan, dan keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi, terutama dalam proses pembelajaran. Maksudnya, guru yang menggunakan teknologi dalam pendidikan harus guru yang benar-benar menguasai dan memahami cara kerja penggunaan teknologi tersebut dalam proses pembelajaran. Yang keenam, dukungan dan kebijakan baik dari pemerintah dan masyarakat dalam pembelajaran PAI. Pemerintah sebagai penyelenggara negara dalam bidang pendidikan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sisdiknas 2003 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan serta berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah harus berperan aktif di dalam peningkatan
selanjutnya, yaitu di aspek pendidikan. Karena pendidikan yang layak dan baik itu akan menunjang sumber daya manusia Indonesia. Lembaga pendidikan atau juga bisa disebut sekolah, yaitu tempat sarana untuk menimba ilmu pendidikan. Sekolah bisa didirikan di daerah tersebut karena adanya masyarakat yang ada di daerah itu, sehingga sekolah tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kontribusi dari masyarakat. Untuk menghidupkan sekolah tersebut, harus ada peran masyarakat di dalamnya, baik peran yang nyata maupun peran yang tidak dilihat oleh orang banyak. Untuk itu, lembaga pendidikan mempunyai bentuk hubungan dengan masyarakat agar tidak ada kesenjangan antara. Saya di sini akan menyampaikan materi yaitu perbedaan pembelajaran dengan guru dan komputer. Seorang guru dalam kelas harus melakukan bermacam-macam kegiatan tergantung dalam tingkat kelas, jumlah murid, dan sebagainya. Biasanya ia menghadapi sejumlah murid sekaligus dan akan lebih dahulu mengutamakan kepentingan seluruh kelas sebelum mengutamakan kebutuhan di setiap anak secara individual. Tak selalu cukup waktu dan kemampuannya untuk mendiagnosis kesulitan setiap anak walaupun ada keinginan untuk melakukan. Demikian ia harus membuat persiapan untuk tiap pelajaran, harus menyiapkan alat peraga seperti gambar, grafik, dan sebagainya. Harus memeriksa pekerjaan setiap anak, memberi ulangan, menjaga disiplin, dan sebagainya. Proses belajar mengajar dalam kelas biasanya tertutup oleh orang luar. Orang tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam kelas. Jadi, pelajaran di dalam kelas diikuti oleh kerahasiaan. Proses belajar mengajar itu hanya terjadi satu kali dan tidak dapat diproduksi orang lain. Dalam proses mengajar menggunakan komputer, setiap murid secara individual menghadapi komputer dalam mata pelajaran menurut keinginan masing-masing. Pelajaran telah diprogram secara cermat dan tiap murid dibimbing langkah demi langkah sampai dia menguasainya. Proses belajar mengajar dalam kelas biasanya tertutup oleh orang luar. Orang tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam kelas. Jadi pelajaran di dalam kelas diikuti oleh kerahasiaan. Proses belajar mengajar itu hanya terjadi satu kali dan tidak dapat diproduksi oleh orang lain. Dalam proses mengajar menggunakan komputer, setiap murid secara individual menghadapi komputer dalam mata pelajaran menurut keinginan masing-masing. Pelajaran telah diprogram secara cermat dan tiap murid dibimbing langkah demi langkah sampai dia menguasainya. Jadi boleh dikatakan bahwa murid itu sendiri bertanggung jawab atas pelajaran sendiri. Interaksi dengan komputer terbuka bagi semua orang. Cara seorang pelajar dapat dengan komputer bukan bersifat rahasia, akan tetapi dapat dilihat oleh siapa saja. Program itu dapat pula diproduksi dan dipakai oleh orang lain yang memiliki jenis komputer yang sama. Mencoba menjelaskan perbedaan pembelajaran dengan guru dan dengan komputer. Pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas bersama guru itu sifatnya tertutup. Artinya, tidak semua orang dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam kelas karena sifatnya yang rahasia. Jadi, orang-orang yang berada di luar kelas ataupun di luar sekolah itu tidak akan mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam kelas karena hanya orang-orang yang berada di dalam kelas lah yang dapat mengetahui apa yang sedang terjadi di dalam kelas itu. Dan pembelajaran di dalam kelas itu sifatnya hanya dapat dilakukan satu kali, tidak dapat diputar kembali atau diulangi kembali, kecuali jika guru itu mau menerangkan kembali, bukan diputar kembali. Karena pembelajaran yang dilakukan oleh guru di dalam kelas itu tidak menggunakan alat teknologi, artinya langsung to the point guru itu menyampaikan di dalam kelas.
Sedangkan pembelajaran yang dilakukan melalui komputer itu sifatnya menuntut setiap individual atau masing-masing orang untuk menggunakan matanya melihat komputer sesuai dengan apa yang dia inginkan dalam materi mata pembelajaran yang ia cari. Dan pembelajaran di dalam komputer itu sifatnya secara umum. Sedangkan pembelajaran dengan komputer itu sifatnya terbuka untuk semua orang, artinya tidak secara tertutup ataupun rahasia. Karena pembelajaran di dalam komputer itu bisa dilihat oleh semua orang. Artinya siapa saja dapat melihatnya dan dapat mengaksesnya. Dan pembelajaran di dalam komputer itu bisa diulangi kembali atau diputar kembali, dilihat kembali oleh kita. Dan pembelajaran komputer ini sangat membantu dalam proses pembelajaran di dalam sekolah. Artinya ketika ada komputer ini, seorang guru akan sangat terbantu dalam memberikan ilmunya kepada murid-muridnya. Dan seorang guru pun harus mampu menggunakan atau mengoperasikan komputer dengan baik. Karena ketika seorang guru tidak bisa mengoperasikan atau menggunakan komputer dengan baik, maka bagaimana dia akan mengajarkan kepada siswanya untuk bisa menggunakan komputer dengan baik, sedangkan dirinya sendiri pun tidak bisa menggunakan komputer dengan baik atau mengoperasikannya dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Indah jangan marah.